Tangis murid sambut Guru Supriyani kembali ke sekolah. Guru Supriyani akhirnya kembali ke sekolah tempatnya mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Guru Supriyani kembali ke sekolah untuk lakukan perekaman video UKIN PPG. Di momen itu, Guru Supriyani tak menyangka mendapat sambutan hangat dari para siswanya. Sangat terharu. Antusiasnya anak-anak di sekolah itu luar biasa, katanya. Bahkan, para siswa sempat menuliskan surat untuk Guru Supriyani. Sebanyak surat ini yang saya dapatkan dari anak-anak. Tidak ada yang menyuruh. Dari hati mereka masing-masing. Menulis untuk ibu gurunya yang disayang. Supriyani juga berpesan, agar para siswa menunggunya kembali mengajar. Untuk anak-anakku semua yang ada di sekolah, tetap menunggu ibu guru kembali di sekolah SDN 04 Baito. Imbuhnya ketika wawancara online dengan Kompas TV. Surat pertama berisikan ungkapan rindu dari siswa SDN 4 Baito untuk Supriyani. I love you untuk guruku Supriyani tersayang, kita semua kangen sama bu guru, kita semua pengen belajar sama bu guru Supriyani. Semoga urusannya bisa selesai, dan semoga dosa-dosanya diampuni sama Allah SWT. Kemudian surat kedua juga berisikan ungkapan rindu untuk Supriyani. Di akhir surat, siswa-siswi SDN 4 Baito juga mengungkap dukungannya untuk Supriyani. Untuk guruku Supriyani tersayang, kita semua kangen banget sama bu guru Supriyani, kita pengen belajar terus sama bu guru dan membersihkan bareng sama bu guru. Semoga urusannya cepat selesai, sampai akhir hidup kita akan dukung terus bu guru. Selamat pulang guruku. Seperti diketahui, sehari setelah bersepakat damai dengan pihak Aibda WH yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga, Guru Supriyani membuat surat pencabutan bermaterai. Dalam surat tertanggal 6 November tahun 2024 itu, Guru Supriyani menyebut alasan mencabut perdamaian karena tertekan. Selain itu, guru SD ini juga terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Dengan ini menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024 karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Surat pernyataan Supriyani tersebut ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor 104. Pit. Sus. 2024. PN Andulo. Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Terbaru. Ketua Tim Kuasa Hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan mengungkap alasan dibalik keberatan pihaknya dengan kesepakatan damai tersebut. Menurutnya, karena perdamaian di-share ke publik sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda. Ini menjadi serangan pada kami sebagai tim pengacara. Ungkap Andri dikutip dari tayangan diskursus.net pada Kamis, tanggal 23 Oktober tahun 2024. Dikatakan Andri, sejak awal pihaknya selalu mengatakan bahwa Supriyani tidak bersalah, dan pihaknya berupaya memberikan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi termasuk ahli-ahli yang berkompeten, untuk meyakinkan bahwa Supriyani memang tidak bersalah. Dari titik itu, tiba-tiba ada narasi yang menyebut bahwa pihaknya seakan-akan melakukan perdamaian. Hal ini mengakibatkan pihaknya mendapat serangan bertubi-tubi. Ini serangan bertubi-tubi kepada kami. Secara integritas lembaga, ini mengganggu sekali, katanya dalam podcast yang juga diikuti pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Andri membantah anggapan pihaknya seolah-olah mempermainkan Guru Supriyani karena sebelumnya saat kesepakatan damai juga ada tim advokat yang mendampingi. Andri mengakui memang ada upaya pihak-pihak tertentu untuk menarik-narik Supriyani agar hadir di sana, bertemu untuk perdamaian. Kami sejak awal menolak. Kami melokalisir Bu Supriyani karena ingin fokus ke persidangan. Itulah dampak karena terlanjur viral. Ada pihak-pihak terganggu kalau fight ke ranah hukum. Katanya, adanya upaya untuk melakukan perdamaian dengan mengatakan saling memaafkan. Sebenarnya hal itu diinginkan pihaknya karena sudah telanjur masuk ke persidangan. Kami harus membuktikan berdasarkan alat bukti bahwa Bu Supriyani tidak bersalah, katanya. Terkait ada anggotanya yang mendorong Supriyani untuk hadir dalam perdamaian tersebut, Andri mengaku sudah memberikan sanksi tegas untuk dia.
Tim penasehat hukum sejak awal persidangan sudah sepakat. Arah pembelaan kita litigasi di persidangan. Tidak ada non-litigasi atau di luar persidangan. Pada saat ada anggota yang melanggar itu, maka dia harus menerima resiko berupa sanksi, katanya. Andri beralasan adanya anggotanya yang melanggar itu karena adanya tekanan kuat dari pejabat-pejabat tertentu. Kalau tidak teguh mental, pendirian, bisa saja goyang. Saya sudah memperingatkan kita fokus, tidak tergoda atau masuk skenario pihak manapun. Karena dari awal sudah tentukan strategi pembelaan, tegasnya. Dokter forensik sebut luka korban bukan karena sapu, bersaksi di sidang Supriyani. Tim kuasa hukum Supriyani menghadirkan saksi ahli forensik seorang dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Kehadiran Dr. Raja Alfat Widya Iswara sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus guru honorer Supriyani. Sidang lanjutan pemeriksaan saksi-saksi ini berlangsung di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Supriyani sebelumnya didakwa atas tuduhan menganiaya muridnya inisial D yang masih SD kelas 1. Muridnya tersebut juga merupakan seorang anak polisi, Apida WH, menjabat sebagai Kanit Reskrim Kepolisian Sektor atau Polsek Baito, dan istri FN. Dalam sidang kali ini, Dr. Raja Alfat memberikan kesaksian terkait luka yang dialami di bagian paha. Majelis Hakim, kuasa hukum hingga jaksa penuntut umum mencecar pertanyaan terkait luka yang dialami korban. Penasehat hukum Supriyani, Andri Darmawan juga langsung menanyakan kepada saksi ahli terkait luka yang dialami korban sesuai foto hingga alat bukti sapu. Kalau kita melihat ini bukan luka memar tapi luka melepuh, kayak luka bakar, dan kedua kayak luka lecet, jadi ini seperti luka yang tersentuh bagian yang cukup kasar, katanya dalam kesaksian ahlinya. Dalam kesaksiannya sebagai ahli forensik, Dr. Raja Alfat mengatakan luka yang dialami murid SD tersebut bukan dari alat bukti sapu. Ia juga menjelaskan sebagai ahli forensik melihat dan cara pengobatan luka ketika menangani pasien. Sementara itu, sidang tersebut setelah kesaksian ahli forensik, Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa Supriyani. 2 polisi terancam dipatsuskan. Imbas minta uang damai ke Supriyani, Kapolsek Baito, Ibdami, dan Kanit Reskrim, diperiksa Propam Polda Sulawesi Utara. 2 polisi itu diduga melanggar kode etik karena ada indikasi meminta uang 2 juta rupiah dalam penanganan kasus guru Supriyani yang dituding menganiaya muridnya di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Saat ini 2 oknum anggota sementara kami mintai keterangan terkait kode etik, kata Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Meski diperiksa, baik Ibdami dan masih tetap menjalankan tugas di Polsek Baito. Apabila nantinya hasil pemeriksaan kode etik menunjukkan bersalah, akan dikeluarkan surat perintah penempatan khusus, Patsus. Kalau memang terbukti ada pelanggaran kode etik, kami akan tingkatkan untuk Patsus atau ditarik ke Polda Sultra, kata Soleh. Patsus sendiri merupakan prosedur dijalankan provos terhadap polisi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.